Jadi, halo semuanya, halo Bu Ani. Perkenalkan, nama saya Evanov dari kelas Fisika 3 dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai alat yang sudah kita buat. Jadi, kita di sini membuat lintasan yang terbuat dari kardus. Pertama, bahan dan alat yang kita perlukan yaitu ada kardus dan 2 buah kelereng. Oke, jadi di sini pertama saya akan menjelaskan mengenai posisi-posisinya dulu. Jadi di sini adalah posisi A, di sini adalah posisi B, dan di sini adalah posisi C. Oke, jadi cara kerjanya itu kita akan menjatuhkan kelereng ini dari posisi A dengan kecepatan awal yaitu 0 meter per sekon atau dalam keadaan diam. Oke, kita akan langsung memperagakan. Oke, jadi itu adalah peragaan dari alat dan bahan yang kita buat ini. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari selama kelas 11 ini. Yang pertama ada materi vektor. Jadi materi vektor itu simpel saja. Saat kelereng bergerak dari ke sini itu bernilai positif atau searah dengan arah gerak. Sedangkan saat dia berbelok dan akan jatuh itu vektornya bernilai negatif atau dia berlawanan dengan arah gerak benda. Itu mengenai vektor. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang kedua yang berlaku pada lintasan kali ini. Jadi lintasan ini itu berlaku materi gerak. Nah, gerak yang berlaku pada lintasan kali ini adalah GLBB, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Nah, maka dari itu saya di sini akan menghitung percepatan yang berlaku pada lintasan kali ini. Sebelum itu, tadi saya sudah melakukan pengukuran total panjang dari lintasan ini itu 0,72 meter. Dan dikarenakan nantinya akan kelereng ini akan dilepaskan dari titik ini dengan keadaan diam, maka diketahui V0-nya itu 0 meter per second. Maka dari itu sekarang kita akan mengukur waktu ini terlebih dahulu. Topo siap-siap. 1, 2, 3. Oke, jadi waktu yang diperlukan dari titik awal ke titik akhir itu sekitar 3,30 detik. Oke, jadi setelah dihitung percepatannya itu maka didapatkan dari begini. Karena tadi kan diketahui bahwa total panjang dari lintasan ini itu 0,72 meter. Jadi itu jadi 0,72 sama dengan 0 tambah V0-nya nanti 0 karena V0 kali T, jadi kan karena V0-nya 0 jadi di V0 kali T kan jadi 0 gitu kan. Nah, jadi 0 ditambah setengah kali A kali T-nya tadi sudah diketahui 3,3 detik, jadi dibuat jadi T kuadrat, jadi 3,3 kuadrat. Nah, lalu jadi kan ini kan jadi setengah kali A kali 3,3 kuadrat doang kan. Nah, itu pun jadi 3,3 kuadrat dihitung dulu, itu hasilnya 10,89. Jadi 0,72 sama dengan setengah kali 10,89 kali A. Nanti 10,89 berarti kan bisa dibagi 2 jadi 5,445. Jadi 0,72 sama dengan 5,445 A. Maka dapatlah percepatannya didapat dari 0,72 dibagikan dengan 5,445. Maka didapatkan hasilnya itu 0,132 meter per second kuadrat. Itu adalah percepatan yang berlaku pada lintasan kali ini. Lalu kita pindah ke gaya. Nah, di sini gaya ini kita akan menghitung bagian bidang miringnya saja. Kenapa kita tidak menghitung semua? Karena kita tidak mengetahui antara koefisien gesek kardus. Jadi kita tidak memiliki data tentang itu. Jadi kita akan mengukur mengenai W sin theta dan W cos theta pada bidang miring. Oke, jadi bisa dilihat bidang miring yang pertama itu sepanjang ini adalah bidang miring pertama. Nah, kalau kita hitung panjang dari lintasan ini itu 50, sedangkan panjang dari sini, panjang dari atas sampai ke sininya itu adalah 15. Nah, jadi kalau misalnya kita gunakan prinsip trigonometri, yaitu 15 bagi 50 itu kan sekitar 0,3. Lalu kita bagaimana mencari sudut, yaitu kita akan menggunakan prinsip trigonometri sin inverse dari 0,3, yaitu kita dapat 17 derajat. Jadi sudut di sini yaitu 17 derajat.
Nah, kalau kita hitung W sin tetanya, berarti W kali sin 17 kita dapat 0,006 Newton. Sedangkan untuk W cos tetanya yaitu W cos 17, W-nya itu masa kelereng ini 0,02 kg dikali dengan gravitasi kita dapat 0,2 dikali dengan cos 17 kita dapat hasilnya 0,02 Newton. Oke, lalu kita akan pindah ke bidang miring berikutnya yang ini. Nah, tinggi dari kaki ini adalah sekitar 25 cm, sedangkan panjang lintasannya ini adalah 50 cm. Sekali lagi kita akan menggunakan prinsip trigonometri. Jadi 25 dibagi 50 itu kan 0,5. Jadi kita akan menghitung sudutnya dengan menggunakan sin inverse dari 0,5. Kita dapat 30 derajat. Jadi sudut di sini itu 30 derajat. Kalau kita hitung W sinnya berarti W kali sin 30, W-nya sama ya 0,02 kali 10, berarti kita dapat hasilnya itu 0,01. Sedangkan untuk W cos theta yaitu 0,2 kali cos 30 yaitu 0,017 Newton. Lalu kita akan berpindah ke materi momentum. Nah, materi momentum ini kita di sini ada mempunyai dua kelereng. Yang satu adalah kelereng yang akan dijatuhkan, sedangkan satu lagi kelereng yang sudah ada di bawah. Nah, perhatikan kelereng yang di bawah itu. Kalau misalnya kita jatuhkan, nah maka kedua kelereng itu akan saling bertabrakan sehingga terjadi tumbukan lenting sempurna. Di sini kita tidak bisa mencari koefisien restitusi ataupun kecepatan dari kelereng tersebut karena kita tidak memiliki data yang cukup. Jadi kita hanya bisa menentukan jenis tumbukannya, yaitu tumbukan lenting sempurna. Oke, jadi untuk materi terakhir yang berkaitan dengan alat ini yaitu materi usaha dan energi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum kekekalan energi mekanik. Tadi kami sudah mengukur posisi di A ini adalah 45 cm atau 0,45 meter. Jadi bisa kita hitung energi mekanik di A itu adalah energi potensial A tambah energi kinetik A. Nah, di sini energi kinetik A itu bernilai 0. Kenapa? Karena tadi kami melepaskan kelereng dalam keadaan diam sehingga VA-nya itu adalah 0 meter per sekon. Jadi kita hanya perlu menghitung energi potensial di A. Nah, rumusnya itu kan M kali G kali HA. Nah, HA tadi itu 0,45 meter dikali 10 dikali 0,02 masa dari kelereng ini. Kita dapat energi mekaniknya itu 0,09 Joule. Nah, sekarang kita akan menghitung berapa kecepatan kelereng saat berada pada posisi B. Nah, kita tahu bahwa energi mekanik di A itu sama dengan energi mekanik di B dan sama dengan energi mekanik di C. Nah, jadi kita bisa gunakan rumus energi mekanik B sama dengan energi potensial B tambah energi kinetik B. Nah, tinggi dari posisi B ini adalah 27 cm atau 0,27 meter. Nah, dari energi mekanik di B itu kan tadi 0,09. 0,09 sama dengan 0,27 kali 10 kali 0,02 tambah energi kinetik B. Nah, jadi kita dapat energi kinetik B-nya itu 0,036 Joule. Itu adalah energi kinetik di B. Nah, lalu kita akan menghitung kecepatan di posisi B. Menggunakan rumus energi kinetik B sama dengan setengah kali M kali VB kuadrat. Nah, jadi 0,036 sama dengan setengah kali 0,02 kali VB kuadrat. Jadi 3,6 sama dengan VB kuadrat. Dan VB itu adalah 1,9 meter per sekon. Itu adalah kecepatan di B. Nah, terakhir kita akan menghitung kecepatan bola di C. Nah, di C ini energi potensialnya itu bernilai 0. Kenapa? Karena dia sudah mencapai dasar dan H-nya itu adalah 0. Jadi kita hanya perlu menghitung energi kinetiknya saja. Jadi kan tadi energi mekaniknya itu 0,09. Jadi 0,09 sama dengan energi potensial C ditambah energi kinetik C. Nah, energi potensial C kan tadi kan 0. Jadi bisa kita simpulkan energi mekanik itu sama dengan energi kinetik saat benda berada pada posisi C. Jadi energi kinetik di C itu adalah 0,09 Joule. Nah, sekarang kita akan gunakan rumus. Jadi energi kinetik sama dengan setengah kali M kali VC kuadrat.
Jadi 0,09 sama dengan setengah kali 0,02 kali VC kuadrat. Jadi 0,09 dibagi 0,01 itu 9. Jadi VC kuadratnya itu 9. Jadi VC-nya itu 3 meter per sekon. Baik, sekian saja penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. T tambah setengah AT kuadrat, di mana tadi V0 itu adalah 0. Jadi kita sekarang akan menghitung waktunya. 1, 2, 3. Lalu untuk momentum kita bisa lihat tadi, perhatikan kelereng yang di bawah itu ya. Kalau misalnya kita jatuhkan